Ustazah, saya izin ya langsung mulai ya. Jadi kita langsung mulai saja. Iya, Bu. Alhamdulillah sudah bisa masuk semua. Saya nggak tahu kenapa passwordnya ganti ya. Jun, kalau ada peserta yang belum bisa masuk, kontak personnya ke siapa ya? Saya, Bu, sudah. Billy kayaknya. Ke Mas Tata, Bu. Masih ke Juniarta ya? Iya, saya sudah WA semua, Bu, yang di Google-nya. Sip. Oke. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membaca artikel. Saya mau share dulu, artikel itu bentuknya yang seperti apa. Yang seperti ini artikel. Oke, sekali lagi saya nggak ada PPT yang disampaikan ya, jadi mohon mencatat masing-masing. Yang angkatan 17 ikut mata kuliah saya, keamanan komputer atau sosio informatika kalau nggak salah dulu ya, saya lupa namanya. Sudah kenal, pasti sudah kenal tentang paper. Saya sudah pernah menjelaskan tentang paper atau ini artikel ilmiah. Ya, yang angkatan 2019 saya perkenalkan. Kalau kita kadang ada orang yang menyebutnya adalah paper, ada yang menyebutnya artikel, ada yang menyebut jurnal. Nah, yang seperti ini bentuknya. Ada judulnya. Nah, kebetulan ini judulnya Data Mining Using Clustering Algorithm as Tool for Poverty Analysis, gitu ya. Yang menulis adalah Jeneline A. Tellington dari Abra State Institute of Science Technology. Ya, ini yang bagian ini adalah informasi tentang penulisnya siapa. Tidak ada sesi tanya jawab khusus ya, tapi nanti di akhir acara bolehlah kita diskusi. Tapi kalau ada pertanyaan, boleh langsung kasih kode ke saya ya. Boleh unmute langsung tanya, Bu, boleh ya. Kemudian setelah ada judul, ada informasi penulis. Yang berikutnya adalah ya, sebentar supaya Oke. Setelah ada judul dan informasi tentang penulis, berikutnya adalah abstrak. Abstrak ini adalah ringkasan dari seluruh isi paper. Isinya di abstrak itu biasanya adalah input, proses, output. Input itu adalah misalnya datasetnya apa di awal, atau latar belakangnya apa. Kemudian diproses dengan cara apa, metodenya apa. Kemudian hasil dari penelitian itu apa? Nah, dirangkum dalam abstrak. Sampai di sini jelas? Jelas. Jadi yakin. Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah introduction. Pengetahuannya apa dulu? Setelahnya itu adalah mention penelitian lain. Misalnya contoh. Contoh, saya ingin membuat rawon misalnya. Saya mau penelitian untuk memasak rawon. Latar belakangnya bisa jadi apa kira-kira? Semua orang di Indonesia suka rawon, misalnya. Basic rawon itu isinya daging dengan kuah ya dari kuah warna hitam dari keluak gitu misalnya. Kemudian untuk mention seperti ini ya, kalau ada seperti ini pasti dia kayak seperti ini. Nah, ini 3
artinya mention penelitian lain. Cara mention penelitian lain atau namanya citasi. Namanya citasi itu ada macam-macam caranya. Ada yang cara begini, ini cara IEEE biasanya. Atau ada yang nama penulis, koma, tahun. Kalau 3 ini pasti berasal, 3 ini dari mana ya kira-kira? 3 ini pasti dari itu, lihat ini. Nah, 3 ini dari sini. Itu, paham ya citasinya. Ada cara lain kalau menulis citasi, nanti saya jelaskan dalam bahasan yang berbeda. Misalnya, penelitian lain menyebut gitu ya, orang lain pernah bikin paper tentang memasak rawon. Rawon itu, misalnya tentang rawon itu banyak disukai oleh masyarakat Jawa Timur, misalnya. Hasil penelitiannya. Penelitian lain menyebutkan rawon itu sering dimakan ketika pagi, sarapan, gitu, misalnya. Latar belakangnya itu. Kemudian tambah lagi dengan penelitian lain. Misalnya rawon itu harganya relatif murah. Misalnya, itu dari hasil penelitian ya. Nggak boleh opini sendiri. Tidak boleh opini sendiri. Nah, di sini, di latar belakang. Nah, setelah itu, ini, permission, digital, hard copy. Dan di sini, kemudian, in this study, different clustering algorithm were used to evaluate the best clustering. Nah, kemudian dia, setelah latar belakang tadi, dia membuat sebuah simpulan, karena orang lain bikin begini dan begitu, maka saya ingin membuat rawon misalnya yang dicampur dengan pecel. Ada sih ya, tapi maksudnya anggaplah belum ada ya. Rawon dicampur pecel, bagaimana rasanya gitu ya. Penelitian saya tentang itu misalnya. Nah, jadi letaknya di introduction, latar belakang. Nah, kemudian ada introduction adalah inputnya, latar belakang. Kemudian ada metodologi. Kemudian bagaimana cara memasak rawon itu? Rawon yang dicampur pecel. Oh, berarti saya masak rawonnya dulu misalnya ya. Dibuatlah tabel untuk memahami langkah-langkah, tahap-tahap. Masih ingat kan ada algoritma? Kita bisa menggunakan bagan dalam metodologi untuk lebih memvisualisasi cara-cara, langkah-langkah, tahapan-tahapan. Di paper itu pasti ada metodologinya. Bagaimana caranya membuat rawon, misalnya ini KDD proses. Bagaimana cara knowledge discovery in database process. Kalau di KDD proses ini yang awal dari mana ya? Dari sini mungkin, dari original data. Nah, ini kita nggak tahu. Ini karena bukan flowchart, karena diagram. Saya harus membaca dengan detail ini data dimulai dari mana. Dari target data atau dari original data atau dari pre-process data. Kita lihat ini ya. Nah, mungkin kalau kita pas waktu mau bikin penelitian, bikin rawon, pecel rawon gitu misalnya, ada bagan yang menggambarkan bikin pecel dulu, misalnya bikin bumbu pecel dulu, kumpulin sayur mayur dalam pecel misalnya. Kemudian kita masak rawon. Rawonnya sudah jadi sama pecel yang jadi dicampur. Gitu misalnya. Nah, cara bikin pecel rawon itu juga dimasukkan di sini. Kemudian cara bikin pecel dulu tadi yang awal. Bikin rawon. Nah, semuanya dimasukkan di sini. Nah, 2 masih dalam metode. Yang ketiga,
result and discussion, hasil dan kesimpulan. Wajib hukumnya sebuah penelitian itu untuk diuji coba. Nah, di sini juga ada hasil uji coba, pasti ada tabelnya. Kalau misalnya masak rawon, bagaimana ya cara uji coba rawon misalnya? Lihat dulu dari tujuannya. Misalnya tujuannya adalah mau rawon yang rasanya enak. Bagaimana membuktikan rawon itu rasanya enak? Bisa jadi caranya gimana? Dicicipkan kepada 100 orang misalnya. 20% itu orang-orang yang memang suka kuliner. Ada karakteristiknya uji coba itu. 20% berikutnya orang yang memang belum pernah makan rawon. Dan pakar kuliner misalnya. Jadi untuk referensi atau daftar pustaka, teman-teman nanti bisa pakai Mendeley, tapi itu akan jadi topik bahasan yang berbeda ya, penggunaan Mendeley. Saya tutup dulu ini. Tentang struktur yang ada di paper, ada pertanyaan dulu teman-teman, silakan. Silahkan jika ada pertanyaan tentang bagian-bagian di paper yang terutama yang angkatan 2019. Familiar ya? Semoga bisa familiar. Ada apa saja tadi? Bisa dibantu saya disebutkan. Ya, kalau mau ngomong di-unmute dulu. Yang pertama, itu ada judul. Ya, judul. Terus kedua ada introduction atau latar belakang. Yang ketiga ada metodologi. Yang keempat ada result and discussion. Discussion, ya. Yang kelima itu ada kesimpulan. Yang keenam itu ada reference atau daftar pustaka. Daftar pustaka. Ya, oke ya. Saya lanjut ya teman-teman. Ini saya lompat sedikit. Saya mau share screen tentang membuat daftar pustaka. Oke, misalnya menurut X, data adalah kumpulan informasi. Ini ya, saya sudah punya Mendeley di sini. Tak kecilin ya, soalnya saya nggak lihat tuh. Di reference, saya udah install Mendeley. Oh sorry, ntar lemot. Ini. Saya insert citasi. Stylenya boleh misalnya data. Nah, ini paper-paper yang ada sudah dimasukkan di Mendeley. Saya punya dulu ya sebelumnya. Nanti kita belajar di sesi berbeda ya untuk Mendeley. Ini goal 2012. Oke. Reflect allocation. Nah, karena kampus kita itu bukan kampus yang cukup kaya dan rich gitu ya. Biasanya kampus besar itu langganan, karena ini beli teman-teman. Coba saya klik paper ini, untuk bisa menikmati membaca paper ini itu harus bayar. Nah, seperti biasa
istighfar dulu sebelum download ya. Karena kita harus download dari tempat yang tidak bayar gitu ya. Karena ada orang yang baik hati membelikan untuk kita gitu. Kira-kira niatnya begitu ya. Saya ini ya, ini teman, ini kan bayar. Kalau full akses bayar. Supaya kita nggak bayar, kita pakai pihak ketiga untuk download, gitu ya. Kita copy aja judulnya. Kita copy judulnya. Ini kemudian saya ke salah satu sumber yang lain, namanya skyhub.tw. Saya paste di sini papernya, judul papernya di sini saya paste. Nah ini ya semacam kalian cari software bajakan gitulah ya. Insya Allah kalian sudah ini ya. Nah, udah ada yang dadah-dadah. Oke, kita tunggu. Nah, udah ada. Baru kita bisa download the track. Song lirik. Nah, biasanya saya kalau menyimpan itu dengan 2018 tahunnya dulu, baru judulnya. Penting kita tahu tahunnya. Sebaiknya kita tidak mencari paper yang tahunnya lampau. Maksimum ya 5 tahun lah ya. Kalau sekarang 2020, paper yang paling lawas itu sudah paper 2015, itu sudah termasuk lama. Oke, sudah paham caranya download? Ini dari Skyhub. Ya, sudah dicatat sendiri ya. Pak pastekan linknya, saya paste lagi untuk download. Ada sumber lain selain Skyhub. Sebetulnya kemarin selama masa pandemi itu, dari bulan Maret sampai Juni, ini gratis loh download di IEEE sama Science Direct, dan tuh gratis. Sekarang kita ke ACM dulu ya. Kalau mau langsung acm.org, ini tampilannya seperti ini. Tapi kalau saya mau ke tempat langsung di download tempat download papernya, saya tinggal tambahkan di dl.acm.org. Oke, dl.acm. Nah, balik lagi. Ada yang kasih ide saya? Mau download tentang apa ini? Mau cari topik tentang apa? Something do you love? Apa? Football? Football juga ada. Someone talks. Robotik? Ya, Zelda, ngomong aja, Zel. Silakan di-unmute aja. Nah, aku kepencet. Tadi mau mencet kepencet lower hand. Oke, silakan lower hand. Robotik bolehlah, robotik. Robotik mah banyak malah. Maafkan internet saya yang butuh waktu.
Oke. Ini ya. Future Robotic Computer, a new type. Cobalah. Ada banyak banget. Berapa yang ketemunya nih? 11.579. Coba saya pilih tahunnya aja dari tahun. Past 5 years. Nah, past 5 years pun ada masih 4.913. Oke? Saya coba download yang ini, Wireless Robotic Materials. Saya mau download dari tempat yang lain ya. Server yang lain bisa di booksc.org. Bicara sendiri ya. Saya paste ke sini. Oh, kebetulan nggak ada nih. Kalau nggak ada, emang nggak ada ya. Saya coba di Skyhub ada nggak? Oh, juga. Sama nggak ada juga. Bisa jadi ya, nggak ada. Belum ada yang downloadin gitu maksudnya. Cari aja yang lain. Sorry for that. So, kita download ini. Emotion Influenced Robotic Path Planning. Ada. Ya. Kita download tahun berapa dia tadi ya? 2017. Sudah terdownload. Yang terakhir dari sumber Science Direct ya. Oke. Terakhir dari sumber Science Direct ini teman-teman wajib lebih perhatian lagi. Karena kalau ACM itu bidangnya computing memang ya. ACM. Nah, ACM itu adalah Advancing Computing as a Science Association for Computing Machinery. Kalau ACM. Jadi isi papernya memang berkaitan dengan komputer, computing. Kalau IEEE campur dengan elektronika isinya. IEEE itu kepanjangannya apa ya? Apa ya kepanjangannya IEEE ya? About, cek dulu. Kok nggak ada ya kepanjangannya? Saya lupa kepanjangannya IEEE itu apa. Tapi yang pasti di IEEE itu isinya memang teknologi, tentang keteknikan, elektronika juga masuk di sini, komputer juga masuk di sini. Ya. Jadi bedanya jurnalnya itu, kumpulan jurnalnya itu masih berhubungan lah dengan informatika. Tapi kalau Science Direct itu lebih ke sains secara umum. Lebih ke sains secara umum. Jadi nanti teman-teman akan ketemu ini bidangnya.
chemical engineering, chemistry, computer science, earth, energy, engineering, material. Nah, teman-teman kalau misalnya cari topiknya umum, misalnya tentang apa tadi mintanya? Tentang hobi ya, misalnya umum, musik misalnya, tentang musik. Nah, papernya itu sebelum teman-teman download, teman-teman harus baca sekilas dulu. Nah, ini. Sebelum di-download, kalau dari Science Direct, harus dibaca dulu. Ini komputer tentang informatika, nah ini tentang psikiatri research, tentang psikoterapi research, gitu ya. Ini tentang psikoterapi, tentang voice, tentang, nah ini baru ada ketemu, entertainment and computing. Nah, jadi downloadnya yang berkaitan dengan informatika atau computing. Khusus yang dari Science Direct ya, karena di Science Direct itu wadahnya untuk jurnal dan paper science, lebih ke science, jadi science secara umum. Kalau teman-teman mau download dari sini, dibaca lagi, gitu ya. Kalau dari ACM dan IEEE, insya Allah itu sudah pasti berkaitan dengan informatika. Oke, sementara sampai di situ, ada yang bisa mereview kembali dari mana kita bisa download paper? Dari mana kita bisa mendapatkan paper? Silahkan. Ada yang mau mereview lagi dari mana kita bisa mendownload paper? Lupa? Saya ulang. Dari Kumpulan, ya silakan Fazal lagi. dari monggo Mas. Bercanda, terusin, bercanda cuma. Dari IEEE, ACM sama Science Direct. Terus kalau yang IEEE itu tadi udah di share linknya. Terus yang dari ACM itu yang khusus buat computing. Terus yang Science Direct itu buat yang science. Tapi juga ada untuk computingnya juga. Di Science Direct itu sciencedirect.com. Terus untuk download papernya itu di skyhub.tw sama booksxc.org. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang Bu, papernya itu semuanya bahasa Inggris gitu ya. Alhamdulillah yang 2019 sudah ikut materi ini, udah bisa latihan-latihan mulai dari sekarang. Bahasa Inggrisnya banyak membaca aja. Banyak membaca. Sehingga nanti kalau teman-teman itu lulus, kan minimum TOEFL-nya itu 450. Kalau udah baca paper bahasa Inggris banyak, itu pasti sekali tes sudah langsung lah lebih 450 itu, saya yakin. Gitu ya. Jadi 2019 punya kesempatan banyak. Ya, yang 17 sama 18 ya dinikmati saja prosesnya gitu ya. Sekarang bagaimana cara membacanya? Saya coba membaca paper yang tadi kita download ya.
paper yang ada dari IEEE kalau nggak salah. Nah, ini paper orang Indonesia. Jadi orang Indonesia bisa menulis paper di luar, tapi bahasanya itu udah baku gitu, udah rapi. Kalau teman-teman ambil dari Google, bahasanya tuh nggak rapi, pasti bikin puyang yang pusing gitu. Puyangnya tuh 2 kali lipat. Belum tentu hasil penelitiannya itu bagus kalau nggak di jurnal sembarangan. Oke, sekali lagi saya tegaskan, jangan download paper dari Google. Oke, sumbernya harus jelas. IEEE, Science Direct, ICM. Itu saran saya. Kita coba baca ya, belajar ya, membaca ini. Kita pahami dulu judulnya. Indonesian Song Lyrics Topic Modeling Using Latent Dirichlet Allocation. Saya yakin Latent Dirichlet Allocation ini adalah metodenya. Ya, metodenya berarti ini adalah judulnya adalah memodeling song liriknya. Teman-teman kalau pusing, ya kita lihat dulu hasilnya sajalah. Lihat hasilnya. Oke, kita lihat hasilnya. Ada topik 1, hati jatuh mata milik, mengerti, pandang, pilih, tidak jujur. Oh, ditranslasi seperti ini. Oh, gitu. Ini di anu aja, helikoptering. Dilihat dulu, nggak usah diartikan dulu lah. Dilihat-lihat saja dulu. Oh iya, itu ya. Di modeling namanya. Nah, dari tabel ini, gitu ya, mungkin ada topik 1, topik lirik gitu, hasilnya ini kan tabel 3. Oh, lagu 1 itu tentang hurt and feeling. Lagu kedua tentang waiting and believing. Gitu. Topik ketiga tentang longing gitu. Artinya gitu loh. Jadi ada gambaran. Oh, paper ini berbicara tentang klasifikasi apa ya? Menerjemahkan lagu itu masuk dalam jenis lagu apa. Atau lagu ini berbicara tentang apa topiknya lagu ini gitu ya. Oke? Ada jelas nggak cara baca paper kayak gitu nggak? Kalau dari judulnya belum jelas, lihat dulu hasilnya. Kalau saya begitu. Teman-teman boleh cari dengan metode yang lain. Kalau saya lihat hasilnya, oh ini ada serangkaian, ada 10 lagu gitu ya, 10 lagu, dia itu mencoba untuk menentukan lagu ini itu topiknya apa ya. Lagu ini topiknya tentang hati dan perasaan. Tapi lagu kedua tentang waiting and believing, menunggu dan kepercayaan. Tentang sad and sorrow, gitu ya. Kalau gak ngerti, wes salah, manfaatkan saja Google Translate. Tapi Google Translate jangan semua dokumen di Google Translate. Saya tidak recommended. Sabar-sabar, di copy paste. Misalnya ini satu paragraf boleh. Satu paragraf boleh. Saya ke Google Translate. Oke, lirik juga dianggap, ya, terutama lagu-lagu yang tingkat politis. Nah. Oke. Betul kan maksudnya? Dengan membaca tadi kita lihat hasilnya, hasil penelitiannya itu kayak tadi Spotify. Oh, sorry. Belum share screen. Oke, ini ya abstraknya artinya.
Nah, dia seperti contoh yang dia pakai datasetnya, input ya. Inputnya dia pakai dataset lagu Indonesia Top 200 harian. Mulai 2017 sampai 2018. Nah, menggunakan metode Dirichlet laten untuk pemodelan topiknya. Menggunakan 10 topik, hasil kebingungan ini fuzzy kalau nggak salah. Ini kan ada hasil-hasil translasi yang memang nggak tepat. Kemudian tentang kata-kata yang teratas di setiap topik itu ya. Oke. Saya share screen lagi tentang papernya. Nah, jadi teman-teman sudah ada gambaran, oh paper ini tentang ini. Kemudian, setiap teman-teman selesai membaca paper, teman-teman wajib melakukan sintesa paper atau ekstraksi paper. Saya share screen lagi. Abstraksi, ya betul. Abstraksi paper. Masih ingat tentang computational thinking? Teman-teman wajib melakukan abstraksi paper. Paper itu sebenarnya diabstraksi. Hal yang paling penting ini cuma ada ini. Yang penting kalau paper itu sebenarnya input, proses, output. Jadi setelah membaca paper, satu paper teman-teman masukkan. 1. Judulnya tadi apa? Penulis tahun berapa? Kenapa dia menulis paper di sini? Karena bla bla bla. Atau setiap paper latar belakangnya pasti merujuk paper lain. Nah, ini dimension. 1, dari paper mana? 2, paper apa? Nah, ditulis di sini. Tujuan dari paper itu apa? Menghasilkan topik, misalnya. Topik lagu. Pakai metode apa tadi? LDA ya. Kalau tadi saya lihat ya, pakai LDA. Kemudian hasil kesimpulan ada 10 topik lagu. Nah, begini. Ini baru 1. Untuk menghasilkan judul atau latar belakang yang bagus, jangan baca cuma 1. Minimal teman-teman membaca 10 paper. Itu minimal sekali. Minimal membaca 10 paper. Oke? Jadi teman-teman akan punya 10 baris seperti ini. Nah, bagaimana menentukan judulnya? Nanti teman-teman bisa diskusi dengan pembimbing dengan membawa tabel ini. Gitu loh. Jadi diskusinya itu lebih berarti dengan pembimbingnya. Walaupun teman-teman belum punya proposal, 10 paper ini dibawa ke pembimbing. Seenggaknya nggak perang dengan tangan kosong, walaupun ketemu pembimbing itu bukan perang. Tapi nggak diskusi dengan tangan kosong, ya. Oke, clear? Sudah dicatat ya? Atau ininya tak copy paste ke chat ya? Kalau butuh. Saya copy paste ke paper, ke chat. Substitute. Jadi begitu cara membaca paper ya teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Sampai situ dulu. Cara membaca paper. Sampai tabel.
sampai tabel tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Yang 2019 bagaimana? Bisa mengikuti? Ini Bu masih bingung dengan metode itu. Oke, metode. Metode, tadi kan struktur paper sudah jelas ya, ada latar belakang. Nah, ini pasti ada research method. Pasti ada research method. Dia akan menggunakan metode LDA gitu ya. Tahapannya ada data akuisisi dulu, data pre-processing, kemudian ini caranya. Kalau tadi masak rawon gitu ya, caranya adalah masak air dulu gitu. Terus bumbunya yang sudah diulek itu dimasukkan ke air ya, kayak gini. Ini maksudnya. LDA-nya, nah ini topik modeling, LDA-nya di sini. Nanti tugas untuk teman-teman yang dari kelompok belajar, cari 2 paper, kemudian masukkan ke dalam tabel. Ya, 2 paper aja. Seminggu 2 itu kesedikitan. Ya, untuk yang tugas kelompok belajar, ular tangga tetap diselesaikan. Tambah nih, minggu ini tambah 2 paper ya. Masukkan dalam tabel. Oke? Jelas nggak maksudnya Mas Faza? Ini metode. Gimana? Jelas ya. Metode itu cara. Nah ini. Dari awal teksnya diginikan gitu ya. Terus habis itu teksnya diginikan. Nah itu. Oke. Dipakai HP-nya Bunda. Dipakai. HP-nya Bunda dipakai. Kenapa? Ini. Oke, saya lanjutkan. Oh, Abdurrahman Wahid, untuk buku agar bisa diisi. Wait. Untuk buku agar bisa diisi daftar pustaka downloadnya. Oh, sebentar ya. Abdurrahman Wahid, ada pertanyaan. Untuk buku agar bisa diisi daftar pustaka, downloadnya di mana? Aplikasinya namanya Mendeley. Sorry. Mendeley, aplikasi Mendeley. Namanya Mendeley ya. Saya belum bahas dulu Mendeley ya. Saya mau lanjutkan untuk teman-teman yang 17-18 yang mau membuat proposal tugas akhir. Sebentar. Bukan ini.
Nah ini untuk teman-teman yang sudah mau menulis untuk 2019, tugasnya mahir baca paper dulu ya. Ini untuk angkatan yang mau nulis proposal. Buat tabel seperti ini. Teman-teman ada pertanyaan ini, nanti saya share ya. Saya share yang ini, pertanyaan ini tuh harus dijawab. Tentu saja, pertanyaan-pertanyaan ini dijawab setelah teman-teman sudah membaca paper. Ini contoh. Bidang kajiannya tentang apa? Chain custody pada bukti digital, misalnya. Isu apa yang diangkat selama ini gitu? Masalahnya. Selama ini chain custody ini lembar untuk di TKP gitu. Tahu TKP nggak? Maaf ya, ini contohnya tentang forensik. Selama ini chain custody hanya diterapkan pada bukti fisik, barang bukti elektronik. Penggunaan chain custody pada bukti digital masih belum dikaji. Ini masalahnya. Masalah. Nah, masalah ini ambil dari paper mana? Ini ya untuk yang angkatan yang mau nulis proposal. Kemudian solusinya apa yang sudah pernah terjadi? Savers 2013 pernah melakukan ini. Siapa lagi pernah melakukan ini? Siapa lagi pernah melakukan ini? Nah, itu dari paper yang sudah kamu baca, dari tabel sebelumnya. Kemudian, dijawab lagi pertanyaan ini. Nah, ini kalau sudah siap nulis proposal itu hanya menjawab pertanyaan ini. Dari 10 paper misalnya, tapi kalau sudah nulis proposal ya jangan cuma 10 ya, sebaiknya di atasnya. Dari 10 paper yang dibaca, pendekatannya itu mereka masih kurang gitu, ada masalah di situ. Kemudian setelah teman-teman membaca itu, teman-teman baru bisa solusinya apa? Mengapa solusi ini diusulkan? Kemudian rumusan masalah, nah, tujuannya untuk mendapatkan, membangun. Batasannya apa? Nah, ini udah proposal. Metode itu masuk di sini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang mau nulis ini nih, proposal. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab kalau teman-teman sudah baca paper. Tak copy paste yang ini ya. Saya copy paste di chat. Baru kalau teman-teman sudah ini lengkap, pendukung literaturnya juga lengkap, baru nulis proposal. Nah, kalau nulis proposal kayak gini, teman-teman nggak perlu grogi. Kalau sempro itu sudah nggak usah grogi, karena sudah kuat. Sampai di situ ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau coba jelasin tentang Mendeley. Silakan. Belum ada, Bu. Lanjut. Lanjut ya.
Untuk baca papernya bisa? Belum dicoba. Nanti kalau sudah dicoba ya, kita diskusi. Kemudian oke, pertanyaan dari Wahid. Wahid, boleh ini aja Wahid. Pakai voice. Silahkan pakai voice. Saya kurang ngerti nih maksudnya. Oh, untuk proposal ya, maksudnya. Kalau nulis proposal itu memang yang tadi saya maksudkan itu fondasi aja. Hanya fondasi, sehingga bab 2 ya, sekali lagi, bab 2 jangan seperti nulis buku. Nggak perlu dimasukkan lagi teori-teori. Nanti 10 tabel yang sudah dibaca itu masukkan di bab 2. Jadi, masuk proposal. 10 tabel yang sudah dibaca tadi, ekstraksi itu. Gitu ya. Wahid, nggak ada suaranya, tapi chatnya private, jadi saya nggak bisa share nonton. Silahkan jangan chat private ya. Boleh chatnya to everyone aja. Saya lanjut tentang menulis sekarang. Teman-teman kalau menulis proposal itu sudah bisa, ini kan ya, nanti bisa jadi daftar isi otomatis, sudah bisa belum? Firda udah? Yang lain? Ya, Kuswa udah. Yang lain bagaimana? Sudah belum? Ya wes, karena Firda sama Kuswa sudah, berarti nanti belajar sama Firda sama Kuswa. Sekarang mau share tentang Mendeley saya. Oke, Mendeley itu seperti ini teman-teman. Logonya seperti ini. Ini ya, Mendeley. Teman-teman habis download paper, dimasukkan di Mendeley. Bikin folder misalnya. Bikin folder tentang music. Oke. Setelah itu tambahkan yang tadi saya sudah download itu ya, musik, song lirik, saya tambahkan di sini. Nah, ini sudah otomatis, detailsnya udah bener ya. Nanti kalau salah, misalnya, oh ternyata tahunnya salah. Tahunnya salah, diganti sendiri di sini ya. Jadi semua paper masukin dulu ke sini. Namanya Mendeley, ya. Kalau sudah ada di sini, baru teman-teman bisa panggil nih dari Word-nya. Di Word-nya itu teman-teman perlu install juga. Dia ada di bagian reference. Nah, di bagian reference nanti teman muncul ini.
Nah, kalau mau butuh insert citation, tadi tentang apa ya? Song lirik. Nah, ini ada ya. Saya klik aja. Seperti tadi mau pakai apa? Kalau rule-nya pakai apa ya pakai apa. Kalau rule-nya pakai IEEE ya pakai IEEE modelnya gini. Nanti di halaman terakhir, misalnya di halaman terakhir, tinggal teman-teman insert bibliografi. Nah, nanti ini tinggal kasih judul atasnya. Daftar. Oke. Jadi nggak ada ceritanya itu ya. Kalau habis mensitasi paper, terus di daftar pustaka nggak ada. Di daftar pustaka ada, tapi di atas di tulisannya nggak disitasi. Nggak ada begitu. Jadi pakai Mendeley supaya sinkron. Jelas? Kalau belum jelas, saya ulang bagian mana. Melihat wajahnya seperti pada bingung, silakan saya ulang yang mana kalau belum jelas. Oke, kita masuk ke sesi diskusi saja kalau begitu. Silakan kita diskusi, boleh tentang judul tugas akhir, atau tentang baca paper tadi yang terutama adalah membaca paper. Sekali lagi ya teman-teman, saya ingatkan kalau membaca paper itu judul tugas akhir itu ya sebenarnya baca satu paper, terus teman-teman implementasikan itu boleh loh. Plak sama paper itu boleh untuk level S1. Gitu. Sampai di sini, ini saya sudah ngomong 1,5 jam. Silakan gantian, teman-teman ada pertanyaan? Silahkan. Sudah ini belum? Sudah ngerti belum? Kalau giliran nanya gini pada diam semua. Karena paham atau karena gimana lu? Firda mau ngomong itu Bu. Gimana lu? Nggak jelas. Firda mau ngomong itu Bu. Firda. Kenapa nggak saya gitu? Itu teh. Bingung Bu. Bingung bagian yang mana? Silakan. Bingung mulai dari mana? Mulai dari download paper. Download paper terus dibaca. Pemilihan papernya gimana Bu? Terserah atau ya? Pemilihan paper, saya pikir semua paper tidak ada masalah ya. Kalau bingung cari apa, berdasarkan tadi apa? Anak menangis. Lupa tadi apa tadi? Kalau bingung mau cari paper yang bagaimana, cari berdasarkan hobi. Oh. Atau ada materi pas perkuliahan yang tertarik, misalnya tentang metode. Misalnya. Topik misalnya deep learning gitu misalnya. Masukin.
Tapi ini sekali lagi saya lupa mention, ini garis bawahi ya. Dalam satu tabel itu usahakan semua judulnya, topiknya sama ya. Jangan dari satu tabel 10 papernya itu yang satu tentang musik, yang satu tentang tari, yang satu tentang jangan gitu ya. Iya, itu 10 tabel itu satu paper bukan Bu, satu judul. Satu topik. Topiknya sama, tapi 10 paper. 40 paper. Ya, topiknya sama, papernya beda-beda. Oh, gitu. Siap. Karena kalau topiknya beda-beda, nanti kalian nggak bisa menyimpulkan, nggak bisa menjawab pertanyaan untuk bahan proposal. Ya, silahkan. Ada pertanyaan lain? Tugasnya ya, kalau misalnya yang semua ya, yang dari kelompok belajar, tugasnya baca paper 2 saja sudah. 2 topiknya yang sama. Silahkan, Ferdi, Rismawan, siapa lagi? Yavi, Bobby, Pur. Boleh dibuka ininya, kita diskusi. Sandi Gulam, Abdurrahman, tadi Wahid. Silahkan, ayo kita diskusi apa yang mau didiskusikan. Kalau masih bingung, ditanyakan. Dikerjakan ya, kalau nggak dikerjakan nanti nggak mungkin bisa tuh dapat judul. Kalau baca paper itu kadang-kadang asik ya. Kalau baca sudah terlanjur, topik ini kok asik, ganti lagi topik liane. Oh, kok asik gitu. Kita harus bisa membatasi. Sementara kita baca 10 dulu lah gitu. Semakin banyak nanti kalau tidak kita batasi membaca papernya juga pusing juga menentukan judulnya. Karena seru-seru misalnya papernya. Silahkan, ada pertanyaan lain? Jelas nggak? Fida rencana mau cari topik apa, Fir? Tahu masih Bu. Ya, Mas Ferdi. Ada pertanyaan nggak? Bertiga itu sama siapa aja sih? Darko, Bu. Siapa? Darko, Bu. Oh, TI semua ya? Iya, Bu. Oke, semoga manfaat ya. Ada pertanyaan nggak? Ayo kita diskusi yuk. Diskusi, ojo tukaran. Siapa lagi tadi? Rismawan, Bobby, ada pertanyaan enggak? Untuk yang teman-teman kelompok belajar, saya kerucutkan ya. Nanti cari topiknya tentang emotion recognition ya.
Kalau bisa jangan ada yang sama. Jadi nanti paper yang mau dibaca disampaikan di grup ya. Oke? Ada pertanyaan tidak? Jelas enggak tadi? Mungkin kalau misalnya kira-kira akan lebih jelas dengan mengerjakan tugas ya. Ya silakan nanti sambil mengerjakan tugasnya. Tidak ada pertanyaan? Belum ada tahu. Berarti itu satu apa namanya topiknya tadi emotion recognition, terus dari 10 paper gitu dimasukkan ke tabel. Sementara 2 untuk latihan 2 paper aja. Oh iya. 2 paper dalam 1 tabel ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lain, ya silakan Bill. Ini untuk yang kelompok belajar ini nggak harus pakai aplikasi Mendeley kan Bu untuk anunya? Enggak. Nggak harus Mendeley, kan tugasnya ngumpulin itu loh, tabel yang tadi ya. Tabel yang ini. Tabel yang ini ya. Oke, ada lagi? Udah azan asar, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri. Mau azan asar. Oke ya. Saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan, membuat teman-teman bingung. Silahkan diskusi chat saya aja kalau bingung. Untuk teman-teman dari kelompok belajar, silahkan diskusi di grup aja. Teman-teman kelompok belajar banyak-banyak chat di grup aja ya, nggak usah private sama saya. Nggak ada rahasia di antara kita gitu, biar sama-sama belajar semuanya. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin bersama-sama dan doa penutup majelis. Ya, kita akhiri. Asyhadu alla Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih teman-teman, semoga ilmunya manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.